Salam guru penerap, guruku pahlawanku. Perkenalkan, nama saya Maxen Johannes Benu, SPD, dari SMA Negeri 1 Amabe Veto, CGP Angkatan 10. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari tugas modul 1.1.A.8. Definisi pengajaran dan pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pengajaran merupakan proses memberikan instruksi, bimbingan, dan interaksi antara pengajar dan peserta didik untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Sedangkan pendidikan adalah proses melibatkan transfer pengetahuan, pengembangan keterampilan, perkembangan pribadi, dan pembentukan identitas individu. Dalam membuat refleksi dari modul 1.1, pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk menjawab pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi, pada pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya memiliki kepercayaan bahwa semua peserta didik memiliki kemampuan dan potensi yang sama dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, saya juga berpikir bahwa peserta didik harus pasif dalam proses pembelajaran dan hanya perlu mendengarkan guru tanpa banyak partisipasi aktif. Yang ketiga, selain itu, saya juga kurang memperhatikan minat dan motivasi dari setiap peserta didik dalam pembelajaran. Pertanyaan yang berikut, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul itu? Setelah mempelajari modul tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran dan perilaku saya telah mengalami perubahan yang signifikan. Saya sekarang lebih memahami pentingnya pendekatan humanistik di dalam pendidikan, di mana setiap individu dihargai dan diakui sebagai manusia yang unik. Saya menerima bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda dan perlu dihormati dalam belajar. Selain itu juga, saya juga menyadari bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan karakter dan kepribadian peserta didik, bukan hanya pada aspek intelektual mereka. Saya sekarang lebih memahami bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya membantu peserta didik menjadi pintar, tetapi juga mengajarkan peserta didik untuk menjadi manusia yang baik, bertanggung jawab, dan memiliki integritas dan keterampilan. Perubahan tersebut juga tercermin dalam perilaku saya. Saya lebih berkomitmen untuk memahami kebutuhan dan minat setiap peserta didik secara lebih mendalam. Saya berusaha untuk menjadi guru yang lebih responsif, membangun hubungan emosional yang kuat dengan peserta didik, dan mendengarkan dengan empati. Saya juga mencoba untuk menggunakan metode pengajaran yang lebih inklusif dan berpusat pada peserta didik, sehingga setiap individu merasa diperhatikan dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya akan menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan dan menghormati setiap individu kelas. Saya juga akan berusaha mendekatkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Saya akan menggunakan metode pendekatan pembelajaran bervariasi agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Saya akan mendorong peserta didik agar aktif di dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, dan juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMA Negeri 1 dapat kita lihat pada gambar berikut. Terima kasih sudah menonton video saya.
Sampai ketemu. Salam guru penggerak.